Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas semua anugerah-Mu bagi kami. Dan kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 1 sampai 4, bab 4 ayat 14 sampai 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi, sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Putra Allah penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan Yesus untuk melawan godaan iblis. Roh Kudus itulah yang memampukan Yesus untuk mewartakan kabar Injil, kabar sukacita dengan baik, sehingga semua orang terkagum-kagum dan memuji Dia. Roh Kudus itulah yang membuat Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi,
kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Yesus ada di dalam diri Yesus, maka sesungguhnya Roh Kudus ada juga di dalam diri kita. Maka biarkanlah Roh Kudus menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, agar kita mampu melawan godaan-godaan iblis dalam kehidupan harian kita. Agar kita mampu mewartakan kabar baik, kabar sukacita, menyampaikan kegembiraan kepada sesama. Semoga kehadiran kita masing-masing sungguh-sungguh memberkati orang lain, agar orang lain mengalami sukacita yang berasal dari Allah, mengalami kebahagiaan yang berasal dari Allah, mengalami pembebasan dari Allah melalui kehadiran kita. Semoga kita mampu menjadi saksinya, agar orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa, berkatilah kami. Pakailah diri kami masing-masing menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan harian kami, agar kami mampu melawan godaan-godaan iblis dan mampu mewartakan Injil Kerajaan Sorga kepada sesama. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.